Selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 6 SD. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Hari ini kita akan mempelajari bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Topik A, sistem saraf kabel panjang di tubuh kita. Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsangan ke anggota tubuh tertentu. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Selain itu, kerangka melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Contohnya, tengkorak kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada yang melindungi paru-paru dan jantung. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun membentuk kerangka di dalam tubuh. Setiap ujung tulang dihubungkan oleh sendi. Sendi membuat beberapa sambungan tulang di tubuh kita dapat ditekuk dan diputar bergantung pada jenisnya. Tubuh kita bisa melakukan banyak jenis gerak. Jari tangan bisa menekuk, memegang, menulis, melempar, dan masih banyak lagi gerak lainnya. Lengan atas bisa kita putar, tekuk, dan luruskan. Kaki juga dapat ditekuk dan diluruskan. Kita juga dapat menggunakan kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak lagi. Tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak dinamakan sendi. Saat kita berlari, bagian betis belakang akan terasa tegang. Bagian yang terasa tegang tersebut merupakan otot yang membuat tulang-tulang kita bergerak. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama, kontraktilitas. Otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas. Otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang ketiga, elastisitas. Otot bisa kembali ke ukuran semula. Otot pada tubuh manusia ada 3 jenis. Yang pertama, otot polos. Otot polos mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu. Yang kedua, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Ketiga, terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Dan yang keempat, saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya serabut seperti serabut kabel. Yang kedua, sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Yang ketiga, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Yang keempat, saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Dan yang kelima, saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Yang kedua, hanya terdapat di dinding jantung. Yang ketiga, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Dan yang keempat, saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Gerak kita bisa lentur karena adanya sendi. Tanpa adanya sendi, badan akan kaku dan tidak bisa digerakkan dengan mudah, seperti boneka kayu atau wayang yang dimainkan oleh dalang. Adapun berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, sendi putar.
yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya, yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kalian memutar kepala. Yang kedua, sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Yang ketiga, sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Yang keempat, sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut dan siku-siku. Yang kelima, sendi gulung, yaitu sendi punya gerakan dua arah, bisa ke depan belakang atau kanan kiri. Contohnya, sendi pada tulang rahang kalian. Yang keenam, sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Yang kedua, rangka merupakan kumpulan dari tulang, berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh, serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Yang ketiga, sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Dan yang keempat, otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai kebutuhan. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang topik A, sistem saraf kabel panjang di tubuh kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk informasi pembelajaran lainnya. Terima kasih.